Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazhiran min ahli. Sadaqallah, sadaqa Rasulullahil Karim, wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita panjatkan pada malam hari ini, kita diizinkan Allah untuk bisa melihat ayat-ayatnya. Ayat yang paling besar adalah Al-Qur'an, ya. Wa min ayatihi, daripada ayatnya Allah itu adalah yang paling besar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu ringkasan dari seluruh ayat Allah yang ada di muka bumi ini. Itu ringkasannya di Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Quran itu jabarannya adalah langit, bumi, serta isinya. Nah, Quran itu. Bahkan Quran ini diturunkan, Mbak, kelihatannya terakhir ya, karena yang bawa Quran kan Nabi Muhammad ya. Berarti Quran itu turunnya terakhir ya. Tapi Allah mengatakan, wa innahu fi zuburil awwalin. Quran itu sebenarnya sudah tertera, tercantum di dalam kitab-kitab orang terdahulu. Di Quran itu ada. Orang terdahulu yang menerima kitab itu siapa? Gitu kan? Di dalam ayat surat Baqarah 129 mengatakan gini. Innad dina indallahil Islam. Ya, agama itu nomor satu, atau satu agama saja namanya Islam. Jadi agama itu satu, Pak. Kata Allah, Islam. Wa mahtalafal ladina utul kitab. Orang yang diberi kitab nggak pernah berselisih, artinya nggak pernah berselisih dengan Allah. Kalau Allah mengatakan agama itu Islam satu, mereka yang diberi kitab tuh nabi-nabi, Zabur, Daud. Nabi Daud nggak pernah selisih, agama emang satu katanya gitu. Kitabnya boleh Zabur, tapi agamanya apa? Islam. Karena Nabi Daud itu juga minta kalau nanti mati meninggal dalam keadaan Muslim. Kalau meninggal Muslim, agamanya apa? Nah, itu dia maksudnya. Kemudian Nabi Ibrahim ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim anaknya juga, Nabi Yakub anaknya juga, dia mengatakan aku itu muslim. Kalau dia Muslim, agamanya apa? Itu, Pak, maksudnya begitu. Memang dia, aku ingin agama bagi dia, ya pasti Islam kan. Dia lebih penting bahwa aku itu Muslim. Dan kalau meninggal nanti dalam keadaan Muslim itu lebih penting daripada Islam meninggalnya nggak Muslim. Nggak penting ya. Tapi lebih suka kalau dia disebut Muslim. Nah, inilah Quran. Kata Allah itu, aku sudah jelaskan Quran itu minimal senada semakna dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ada 4, kitab Samawi itu kan, ada 4 ya. Itu senada, apa? Kitabnya boleh bernama Taurat, agamanya Islam. Itu kata Nabi Musa juga kepingin meninggal dalam Muslim, boleh saja kitabnya namanya Zabur, agamanya Islam. Boleh saja kitabnya Injil, agamanya tetap Islam. Boleh saja kitabnya Quran, agamanya tetap Islam. Itu, kita belum memahami itu. Kata Allah mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu ya satu, Islam. Kitabnya, Allah turunkan 4 tuh. Namanya beda-beda. Isinya tentang Islam. Nabinya semua nabi kepingin masuk Islam. Bukalah surat Baqarah 132, 33 gitu, Pak. Itu ada wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub
kepada anaknya itu ya kepingin mereka meninggal dunia dalam keadaan Islam. Gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak agama udah Islam, jangan pindah-pindah deh pesan saya mah. Kenapa? Saya kasih tahu nih. Orang yang tidak beragama Islam tuh masih dalam keraguan. Pasti ragu, Pak. Loh, di mana letak ragunya? Silakan saja, ya. Bapak nggak merasakan kan? Bapak kalau ibadah kan tenang gitu ya, tenang. Iya, Tuhannya satu, nggak ada yang berselisih sama sekali. Iyalah, nabinya satu, nggak pernah ada selisih. Dimanapun kau tinggal, nabimu satu, Tuhanmu satu. Kitabnya Al-Quran, nggak pernah selisih. Mantap jadi itu. Cara ibadah sholatnya ya gitu, Pak. Nggak ada selisih. Ada ngomong gini, wah saya sholat di masjid mana nih? Di kampung mana nih? Jangan-jangan sholatnya beda. Kira-kira kalau dia sholat ragu nggak kira-kira, Pak? Ragu, Pak. Ini udah diajari Allah. Kamu itu boleh milih rumah di mana? Silakan. Boleh kau hidup makan apa? Silakan. Boleh kau beli baju? Silakan. Pilih sendiri. Tapi ada yang tidak bisa memilih kamu. Apa? Agama aku yang pilihkan. Ya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran surat Baqarah ayat 132. Itu ya. Coba bayangkan itu, Pak. Aku yang milihkan agama. Terus nilai rumah yang kau pilih sendiri kalah sama pilihan Allah harganya. Makanan yang kau pilih sendiri kalah sama harga yang dipilihkan Allah agama itu. Kalah, Pak. Ya? Rumah kita lebih mahal agama karena Allah yang pilih kan. Semuanya. Jadi kalau kita yang milih mungkin Pak, senang di awal, bisa jadi ya, nyesek di akhir. Itu pilihan kita tuh semuanya begitu. Coba bayangkan ini ya, kita beli barang bagus, di awalnya bagus Pak. Nggak lama hancur, nyesek kita yang belinya. Kita pilih bagus lah gitu. Jadi agama ini, alhamdulillah sekarang saya sampaikan sama teman-teman ya. Kadang-kadang maaf ini, saya kadang sering di Jakarta itu orang mu'alaf itu ya sering sekali saya bimbing ya. Bimbing, saya nggak memasukkan Islam, bukan. Nggak ada kata masuk Islam buat saya sih. Karena mereka tadinya emang sudah Islam Pak, cuman bandel. Maka Allah nggak ada, kamu mu'alaf yang nggak ada itu. Kata Allah, fafirru ilallah, kembalilah lagi kepada Allah. Kalau kau lari tetap aja sebenarnya ada iman tuh. Ada pengakuan, minimal nggak iman lah. Ada pengakuan, kalaupun kau lari dari Islam, itu dalam hatimu pasti ada pengakuan, kebimbangan pengakuan. Tuhan ini sebenarnya yang mana sih? Pasti goyang kamu tuh. Kita ini. Pasti goyang. Loh, Tuhan saya, maaf Tuhan saya ini lahirnya tanggal sekian. Di mana lahirnya? Ya di bumi. Bayangin aja, numpang dia tuh Tuhan. Tuhan itu pencipta. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tuhanmu itu yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Ingat-ingat tuh, itu Allah sebut tuh. Dalam Quran kalau salah surat Baqarah ayat 19 tuh. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya wasy-syama'a binaa'a wa anzala minas sama'i ma'an. Banyak sekali itu. Aku itu Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Jadi Quran ini, Pak, Quran ini kelihatannya baru sampai kalau kita lihat. Quran itu sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kayaknya Quran itu datangnya setelah Nabi Muhammad ya. Kelihatannya kan ya. Iya. Di Quran ada diterangkan tuh ya. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Quran itu sudah ada. Quran yang mulia itu sudah ada fi lauhil mahfud. Dia sudah tersimpan di lauhil mahfud. Itu Quran, Pak. Kata Allah loh ya. Jadi kita ngaji ini ngaji ini Allah paling dahulu, kitabnya paling dahulu, nabinya pun nabi paling dahulu. Nah, kelihatannya aja munculnya belakangan. Tapi Nabi Muhammad itu ya disebutkan itu di dalam Quran itu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum wa inna fariqam minhum yaktumunal haqq wa hum ya'lamun, katanya gitu.
nabimu itu, kata Allah, Nabi Muhammad, itu sudah dikenal oleh orang-orang dulu sebelum ada nabi-nabi, itu Nabi Muhammad sudah dikenalkan. Bahkan mereka lebih kenal nabimu daripada anak-anak mereka. Nabi Muhammad itu terkenal, Pak, udah. Belum lahir udah terkenal, siapa namanya? Nabi Muhammad. Belum lahir udah terkenal. Kalau kita terkenalnya setelah punya handphone, setuju nggak? Iya, setuju lah. Habis gimana, Pak? Kalau nggak handphone, nggak ada selfie kita ini. Nah, baru selfie di-share, baru kenal. Ini Nabi Muhammad, Pak. Inilah, sekali lagi ya Quran ya, saya sampaikan. Itu, Al-Quran itu bukan barang baru ternyata. Ternyata disebutkan Allah, dia itu sudah ada. Saya menanya sebenarnya. Nabi Muhammad lahir, diturunkan di muka bumi, lalu diturunkan Al-Quran. Berarti seolah-olah ini duluan nabinya daripada Quran, betul kan ya? Jadi Nabi Muhammad itu terima Quran itu setelah umur 40 tahun. Iqra itu loh ya, di gua kira Iqra itu kan. Kayaknya nih kalau duluan Nabi Muhammad duluan, umur 40 tahun baru Quran. Gitu kan, kelihatannya kita. Tapi Allah nyebutkan, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Quran itu sudah lebih dulu daripada di alam lauhul mahfud. Bayangin ya. Ayo. Satu-satunya kitab yang disebut oleh Allah dalam Quran, dalam firman Allah, kitab yang paling sempurna. Tidak ada satupun kitab yang disebut paling sempurna. Karena pertama, kitabnya yang terakhir. Kitab terakhir itu kan sempurna ya, Pak ya. Yang dulu-dulu kitab ya baik, tapi belum sempurna. Jangan dianggap kitab Taurat, Zabur, Injil itu jelek. Bukan, itu firman Allah itu. Jangan salah loh, Pak. Aslinya, itu firman Allah, kitab yang diturunkan Allah. Maka kita sebagai muslim wajib beriman adanya kitab-kitab itu. Beriman saja, Pak. Tidak wajib menjalankan, karena bukan untuk kita ya, untuk para nabi yang dahulu ya, kita hanya wajib mengimani kitab Allah itu benar adanya. Lah, kok enggak? Buka surat 61, surat Sof, ya, ayat yang ke-8. Gini deh, ayat 8 begini ya. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Kata Nabi Isa, Bani Israel, aku itu utusan Allah. Ya, aku membenarkan kitab-kitab yang dahulu. Kata Nabi Isa ya, aku membenarkan kitab-kitab yang dahulu. Ya ada Taurat, Injil, Zabur, itu Nabi Isa membenarkan. Dan aku kasih kabar gembira kalian, aku kasih kabar gembira kalian dengan datangnya seorang rasul nanti yang namanya Ahmad. Coba, Nabi Isa nabi bukan? Nabi. Tapi dia lebih senang ngasih tahu bahwa nanti akan ada datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Nabi Ibrahim nabi bukan? Nabi. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatluna alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ya Tuhanku, kata. Itu Nabi Ibrahim. Utuslah, bangkitlah, utuslah seorang rasul nanti yang akan membacakan kitab Al-Qur'an dan mengajarkan hikmah, sunnah-sunnah nabinya. Nggak ada disebut. Nabi Ibrahim aja menyebutkan Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Nabi Ibrahim nabi bukan? Nabi. Tapi kok beliau ini bangga kalau nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang akan muncul. Dikabarkan kepada umatnya. Coba. Kita sudah menemui sekarang. Kita menemui, betul ya? Jadi umat Nabi Muhammad. Bangga nggak kita? Ya banggalah pokoknya. Jangan bangga-bangga juga. Tetap bangga. Umat lain ngiri loh. Umat lain ngiri. Coba kalau kita masih ketemu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa aja, ya Allah, aku baca di Al-Wah. Al-Wah itu catatan kitab Zaburnya Nabi Musa. Tauratnya Nabi Musa, itu Al-Wah namanya tuh. Ada seorang ketika dia berdosa, banyak sekali dosanya, tapi ya begitu minta ampun, engkau ampuni ya Allah. Itu di dalam Al-Wah kitab Taurat. Nabi Musa ngomong, Nabi Musa itu biasa ngobrol dengan Allah ya. Gelarnya apa?
kalimullah. Ngobrol, Pak. Ya, kita nggak bisa. Emang beliau ya. Lalu aku mengharapkan orang yang banyak dosa kemudian istighfar ya Allah, lalu kau ampuni, aku mengharapkan itu adalah umatku ya Allah. Apa kata Allah? Tidak, bukan umatmu, itu umatnya Muhammad. Betul. Bukan umatmu, yang diterangkan itu bukan umatmu, itu di kitab Taurat. Bukan umatmu itu umatnya Muhammad. Ya Allah, gitu ya. Ini ada orang ya yang ketika dia berbuat sedekah misalnya itu, nilainya berlipat ganda, begitu mudahnya nilai kau berikan pada mereka. Aku baca dalam kitab Taurat itu, semoga ini umatku ya Allah. Tidak, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa itu berdialog, akhirnya Allah, kalau begitu jadikanlah aku umatnya Muhammad saja. Kalau begitu jadikanlah aku ini umatnya Muhammad saja. Ya nggak bisa. Itu kan kemuliaan disebutkan. Inilah Al-Quran. Jadi ternyata Alhamdulillah kita bisa baca Al-Quran. Maksud saya begitu, kita ini baca mukjizat terdahulu. Baca mukjizat yang disebut Nabi syafaat, pemberi syafaat di depanmu. Ulangi lagi nih. Kalau kita mengharap Nabi Muhammad pemberi syafaat, ya harapkanlah Nabi Muhammad memang pemberi syafaat. Cuman kelas kita ini nanti kalah nggak sama orang-orang lain yang ibadahnya lebih hebat ya. Gitu, mikirnya gitu kan? Nah, kamu sekarang ada di depanmu tuh, pemberi syafaat. Kata Nabi apa? Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Kalau kau mau langsung mendapatkan pemberi syafaat ada di depanmu, itulah Al-Quran namanya. Itu. Maka baca Quran, dengarkan Quran, menyimak Quran, sama saja semuanya, nggak ada bedanya. Coba, misalnya gini, saya ada imam baca Quran. Yang bagus itu makmum disuruh baca Quran juga, apa menyimak Quran? Yang bagus ya Pak ya. Yang bagus itu justru untuk menyimak saja, menyimak, karena ju'ilal imamu liya'umma bihi. Imam dijadikan itu untuk mengimami kamu. Artinya mengimami makmum. Semua apa yang dilakukan oleh imam, gitu kan ya, itu sudah mau kalian, ketika kita ini makmum sudah diwakilkan. Makanya hanya mengikuti saja Pak. Makanya ju'ilal imam liya'umma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti, kalau bahasa kita itu. Untuk diikuti Pak. Makanya gini, enaknya kenapa kok sholat jamaah itu pasti sempurna, tapi kalau sholat sendiri itu kok dihitung kesempurnaannya. Maksudnya gini, kalau sholat sendiri ya harus baca sendirilah, sempurna Fatihahmu, harus, gitu loh. Bacaan Quranmu harus, tapi kenapa kalau jamaah kok enggak begitu? Ini, saya kasih tahu rahasianya nih, contoh nih. Sholat sendiri, kalau ada Fatihahnya salah, nilainya kurang dong, atau bisa jadi batal, betul ya? Batal. Oke, berarti batal, bisa jadi kurang nilainya, itu minimal. Tapi kalau jamaah Pak, jamaah ada 10 misalnya, ada 10 gitu. Yang satu ini nilainya cuma 10, karena yang lain kurang bagus gitu, 10 Pak. Betul ya? Ya, yang ini juga nilainya makmum ini cuma 10. Yang lain bacanya nggak bagus, nggak khusyuk. Berapa jumlahnya makmum itu? 10 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ya, mereka dapatnya nilainya 10 saja karena nggak bagus. Coba 10 kali 10 berapa Pak? 100. 100%. Jadi makmum yang tadinya dapat nilai 10 karena dia berjamaah nilainya 100%. Tuh. Ini makanya ya Allah, enak ya. Iya. Ini nilai jamaah kita tahulah, gitulah. Itulah agama kita ya Pak ya. Jadi Quran ini ya satu, Nabi yang kita satu, agama kita agama satu. Pak, kok agama ini banyak? Ya silakan aja. Makanya Nabi tadi mengatakan, wa mahtalafu fihim. Mereka itu yang diberi kitab nggak pernah khilaf, nggak pernah menolak. Kalau Islam itu memang agama satu, agama dia. Illalladzina utul ilma min ba'dihim. Kecuali orang-orang setelah itu merasa pintar, gitu kan? Maka dia akan merubah bahwa agama bisa dibikin sendiri. Illalladzina utul ilma
mim ba'di ma ja'ahum bil ilmin. Setelah itu datang ilmu pengetahuan, otak-atik macam-macam, maka timbul ya semua agama silahkan saja. Tapi kita kasih tahu sama Allah. Ya. Kita baca 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ayat yang kemarin bahwa orang itu tidak bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani, orang Nasrani atau orang Yahudi. Kata Allah, bala, baik. Baik, kata Allah. Baik, bala baiklah. Man barang siapa aslama yang Islam. Boleh kau mengatakan siapa? Nama kita pun apa? Terserah kata Allah, silakan saja. Tapi bala baiklah. Man barang siapa aslama yang mengislamkan dirinya. Tuh, aslama yang Islam atau menyerahkan dirinya. Islam wajahu karena arah wajahnya lillahi untuk Allah. Disebut Islam Pak di sini Pak. Berarti Islam KTP penting nggak Pak? Penting. Walaupun Islam KTP penting Pak. Loh kok penting Pak Ustaz? Loh itu kata Allah mayuridillahu ayyadiyahu yashrah syadru lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin ngasih petunjuk padanya maka dia dikenalkan Islam atau dimasukkan Islam dulu baru dapat hidayah. Betul. Loh, Pak, itu udah sholat Pak itu, udah kayaknya udah dapat hidayah deh. Kok Islamnya belakangan? Menurut kita kan gitu. Jadi menurut kita tuh Islam itu dihitung sama mu'alafnya itu loh Pak. Gitu. Ada orang mu'alaf Pak Ustadz. Iya, mau masuk Islam. Itu padahal Allah sudah kasih. Aku kasih Islam sudah ada di dalamnya, maka dia belajar Islam dulu. Betul. Ada nggak itu? Sholat dulu. Oh, mengamati Islam dulu, ini dulu. Islam sudah masuk di dalam hatinya. Iya. Lah kemarin saya baru masukin Islam untuk orang. Baru, biasa begitulah. Saya juga nggak kaget, udah biasa begitu. Jadi, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, mau dikasih hidayah, maka dikenalkan Islam. Minimal itu Islam sudah masuk dalam dirinya, baru ujung-ujungnya dia bersyahadat. Betul, Islam masuk dulu tuh. Wah, kata Allah, berarti Islam KTP penting nggak tuh? Penting lah, udah. Artinya sudah ada Islam gitu loh. Sudah ada Islam Pak di dalamnya. Aslama, bala baiklah kalau begitu kata Allah. Man barang siapa aslama yang Islam. Jadi aslama itu Islam. Wajahu karena wajahnya lillahi untuk Allah. Wahuwa dan dia muhsinun orang yang berbuat baik atau muhsin. Falahu maka baginya. Ajruhu upahnya, pahalanya inda rabbihi di sisi Tuhannya. Ya. Jadi semua amal yang soleh, yang nilai pahalanya itu enggak tampak Pak. Maka kata Allah, ajruhu inda rabbihi, upahnya itu di sisi Tuhannya. Kalau kita kerja sama orang, ajruhu upahnya itu enggak di sisi Tuhannya, tapi di sisi yang punya kerjaan itu, yang ngasih duit. Gitu loh Pak. Jadi kalau ada ajruhu itu upah. Pahala kalau orang bilang. Ya. Ajru upahnya inda rabbi di sisi Tuhannya. Wala khaufun dia tidak akan ada rasa takut. Tidak takut, jangan takut. Wala khaufun dan tidak takut alaihim atas mereka. Ya. Walahum dan tidaklah mereka yahzanuna akan bersedih hati. Jadi kuncinya apa? Kalau kamu Islam karena Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun kata Allah. Kamu jangan takut. Kamu jangan takut dan jangan bersedih. Kalau kau bisa, nah, jadi gini, Allah itu seolah-olah ngasih tahu begini. Bagaimana kau kalau mengenal Allah, kau kenal bos saja itu rasanya mantap hidup ini, betul ya? Kita punya bos Pak, udah kemana-mana tenang katanya ada bos, gitu loh. Kenapa? Loh, karena bos itu hanya bisa mengganti makanan atau duit saat kita nggak punya saja. Dia ngasih kadang-kadang sekali, dua kali, Pak. Tapi perasaan kita itu sanggup memberi dimanapun, kapanpun berada. Betul nggak? Contohnya kita punya bos misalnya gitu ya. Ketika waktu kita nggak punya duit, dia ngasih itu. Ini duit nih. Perasaan kita nih, oh ada bos. Dia pikir nanti kalau kita nggak punya pasti ngasih, pasti ngasih, pasti ngasih.
Itu kita nganggap aja bos saja, yakin kita Pak. Tapi kata Allah, aku itu pemilik langit dan bumi. Semua yang ada padanya adalah milikku. Wajahulillah, milik Allah. Ya, kata Allah. Kita memang sedih di dunia ini, sedih. Ya, Bang nggak punya duit. Lah kan kita butuh dunia, gitu loh. Tapi Allah ngasih, kamu itu sebenarnya di dunia itu aku sebar, silahkan kau cari sendiri seleramu. Tapi di akhirat akan lebih mahal harganya ketika kau tidak mendapatkan sesuatu untuk akhiratmu. Coba itu ya. Coba ini gini. Di Quran dia gini. Di Quran gini. Quran mengatakan gini, surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ada kata-kata gini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu Pak aslinya itu tuh. Kita mendapatkan berapapun itu ya segitu. Kebaikan yang kau cari ya segitu. Keburukan yang kau lakukan ya segitu. Udah. Emang ada yang mau ngasih nanti? Kata Allah, nggak ada. Jangankan kita, Nabi Adam saja nggak sanggup ngasih apapun untuk anak-anaknya ini. Anak cucunya ini. Kata Allah. Nabi Adam itu nanti kalau ada mahsyar datang, kiamat datang, nggak sanggup belain kita. Ya Abal Bashar, anta Abal Bashar, syafi'ni. Ya Adam, kau ini kan bapaknya manusia. Berilah aku syafaat. Kata Nabi Adam, aku nggak sanggup melihat kalian menderita ini. Oh, kok nggak sanggup? Kenapa? Karena aku pernah melakukan kesalahan yang kalian menderita di dunia ini. Kalau bahasa kita nih, gara-gara siapa? Ya, kalau ngomong kasarnya begitu kan ya. Gara-gara Adam, walaupun itu sudah takdir Allah, Adam nggak bisa melawan Pak. Gitu. Gara-gara ada. Loh, gara-gara Adam tuh kenapa? Ini pelajaran nih. Adam digoda oleh setan itu nggak mampu loh Pak. Aslinya nggak mampu Pak. Nabi loh Pak. Ya. Tapi digoda Adam, digoda setan, ada kata-kata yang kita pun akan tergoda. Sama mungkin. Apa? Kelanggengan dan kelangsungan hidup di surga. Coba, aneh kan? Setan mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Hai Adam, maukah kau aku tunjukkan pohon khuldi, yang kalau kau makan pohon itu, kau akan kekal selama-lamanya di surga. Kira-kira Nabi Adam mikir-mikir nggak Pak? Mau. Padahal Allah bilang, Allah sudah mengatakan tuh, wala taqraba hadhihi-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, jangan kau deketi ya ini pohon, apalagi makan ya. Jangan kau deketi. Kalau kau deketi, kamu menjadi orang zalim. Orang zalim tidak pantas di dalam surga. Itu sudah lebih dulu. Tapi setan godanya, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Hei Adam, ini qasamun, aku ini sumpah padamu. Maukah kamu aku tunjukin pohon yang kalau kau makan, kau akan menjadi kekal kenikmatanmu itu di surga. Mikir nggak kira Pak? Mau. Apa? Makan itu buah khuldi. Coba, kalau setan ngomongnya begini Pak. Hei Adam, kalau kamu makan buah khuldi langsung diturunkan Allah. Kira-kira makan nggak itu buah? Ini setan itu kayak gitu, ya Allah. Akhirnya sebenarnya, ya Allah luar biasa Pak. Siapapun kita, kesimpulannya, kalau sudah dijamin untuk kelangsungan, ketenangan kehidupan, ketenangan, keenaan, pasti terlena Pak kita, betul ya? Enak. Tapi kalau dijanjikan kesengsaraan, malah inget kita ini. Ya. Nabi Adam coba kalau setan ngomongnya kayak gitu tadi Pak. Adam, kalau kau benar-benar makan buah khuldi, langsung diturunkan sama Allah, kamu kabungi. Aku nggak makan. Pasti begitu, nah? Tapi ketika ngomongnya, kalau kau makan buah khuldi akan kekal selamanya di surga. Makan, Pak. Masya Allah. Walaupun itu semua adalah memang takdir Allah. Tapi ini ada pelajaran. Itu Nabi Adam nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup ngasih syafaat loh. Nah, ada manusia yang, saya bingung. Ada manusia, kata nabi-nabi itu, yang kalau selesai sholat, itu minta diringankan. Sakaratul maut, Pak. Nabi Muhammad tuh, Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Itu Nabi ngajarin, kalau kau selesai sholat baca itu. Nabi mengajarkan begitu. Artinya Nabi tidak pernah melihat minta keringanan apapun dalam hidup ini, nggak pernah. Kecuali satu Pak, minta keringanan saat menghadapi
Sakaratul maut. Bener Pak, saat menghadapi sakaratul maut, ya, Nabi merasakan sakit. Sakaratul maut, Nabi merasakan sakit. Tapi yang diingat sakitnya apa umatnya? Saya mau nanya. Bingung saya. Loh, Nabi ini ya Allah, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ini dalam menghadapi sakaratul maut. Nabinya sendiri saat menghadapi sakaratul maut, bukannya sakitnya yang diingat, yang didoa selama hidupnya, malah ummati, as-shalah, ummati as-shalah, salatlah umatku, masa. Jadi hilang Pak rasa sakitnya. Coba ingat siapa? Nabi Muhammad. Hanya Nabi itu saja, manusia ini saja satu yang menghadapi sakaratul maut ingat umatnya. Nggak ada. Yang lain kira-kira manusia lain kira-kira ingat umatnya apa ingat duitnya di bank Pak kira-kira? Duitku ada di bank nih nak, ngumpul pasti gitu ya. Tanah belah sono nih belum saya kasih tahu kamu. Ya ada tanah situ, ada rumah, ada duit situ semua. Pasti kasih tahu semua Pak. Bedanya itu, maksud saya begitu, itu Nabi. Dan semua Nabi setelah meninggal dunia angkat tangan. Ulangi lagi deh. Sebuah Nabi ketika meninggal dunia Pak, setelah di dunia ini ya, angkat tangan Pak. Datangi umatnya nggak bisa, datangin umatnya nggak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang setelah meninggal dunia malah makin berat tugasnya karena mencari umatnya yang dulu durhaka di dunia, masuk di alam akhirat, dicari, diberi syafaat. Bingung nggak Pak? Jadi saya mau nanya Pak, syafaat itu sebenarnya untuk orang soleh apa untuk orang durhaka Pak? Nabi nyari orang yang durhaka, yang di dunia cuma dapat sedikit amalnya gitu kan. Dicari-cari, berat Pak. Coba di akhirat nggak kenal siapa-siapa, sampai sahabat bingung. Ya Rasulullah, bagaimana engkau kenali umatmu itu? Dia orang TSM, nggak pernah ketemu engkau ya Rasul. Bagaimana engkau bisa kenali? Sahabat sampai bingung loh. Aku cari mereka itu. Nabi mengatakan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihuril muhajjalin min asril wudu. Ingat ya katanya, umatku nanti datang di alam akhirat itu ada sinar di wajahnya. Ini karena bekas air alhamdulillah hari kiamat sehari. Kesimpulannya saya simpulkan. Saya tanya Bapak, hari itu berapa? 7. 7, sepakat nggak? Hari itu ada? Kata Allah salah. Hari itu 8. Masa sih? Hitung, ayo hitung. Senin, Ahad dulu ya. Ahad. Bareng Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Habis? Satu lagi, hari kiamat. Yang kita lupa. Yang diingat apa? Besok hari Pak, Senin. Apal betul ya? Emang ada apa? Ada janjian besok itu. Kamu janjian hari Senin, apal betul dengan hari Senin besok karena ada janjian bisnis macam-macam lah gitu ya. Kita sama gitu Pak ya. Tapi kamu lupa nanti ada satu hari yang manusia tidak ingat. Hari itu, kata Allah, hari itu aku beri nama panjang sekali hari itu. Bukan cuma hari Senin, tapi aku sebut Al-Qari'ah. Betul? Hari kiamat. Ya. Al-Haqqah, hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalah, hari kiamat itu hari kiamat tuh. Kemudian hari kiamat itu sendiri, Yaumul Jaya, Yaumul Mahsar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Aku beri nama banyak sekali, tapi kalian nggak ingat kalau itu hari. Masya Allah. Kita nih Pak, kalau ditanya hari ada berapa? Ada 7. Besok hari apa? Hari Senin, ada janjian? Ada, saya mau ketemu sama teman bisnis. Kata Allah, kau lupakan hari yang kusebut dalam Quran yang paling panjang itu. Hari kiamat, ya, Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Ada ya Pak ya? Sampai saya sebut banyak itu. Tapi kalian tidak ingat itu. Padahal yang paling penting itu, saya katakan, kalau Bapak masih di dunia, kita, yang ditunggu besok itu hari apa? Minggu, Ahad. Ditunggu ya? Senin kita tunggu, Selasa kita tunggu, Rabu kita tunggu. Pertanyaan terakhir, Nabi Adam sudah wafat betul? Kira-kira nunggu hari apa? Ayo ngomong. Ayo. Ini nunggu hari Senin nggak kira-kira?
Nggak ada. Orang yang meninggal dunia itu nggak nunggu hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Nggak ada. Yang ditunggu, ya Allah, kapan ini hari kiamat? Lama betul. Ka'annahum yawma yaruna yalbasu illa asyatan aw duhaha. Dia nangis, Pak. Ya Allah, ternyata aku dulu pernah di dunia, dibanding penantian di alam barzah ini, nggak ada secuilnya. Dunia yang kukatakan 100 tahun itu seolah-olah bagikan pagi atau sore saja selesai. Dibanding di dunia, di alam barzah, penantiannya dari Nabi Adam sampai sekarang, Pak, belum hari kiamat. Pernah ngitung nggak berapa tahun Nabi Adam meninggal sampai sekarang? Ayo. Itu belum hari kiamat. Jadi Nabi Adam, para nabi, orang tua kita meninggal dunia itu, yang di alam barzah yang ditunggu itu hari apa? Hari kiamat, Pak. Loh, ke hari kiamat, mereka akan mengatakan gini, kalau aku punya amal sedaroh, biarlah kebaikan ini aku rasakan. Betul? Ya, kalau ya Allah aku punya salah, biarlah aku diampuni, karena hari itu ada hari penentuan. Semua hari penentuan, maka biar ditentukan. Daripada aku di alam barzah ini, kalau aku punya amal yang buruk, aku diperlihatkan tempatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin syarri yarah. Barang siapa yang amalnya buruk akan diperlihatkan yarahu, dia akan melihat akibatnya, Pak. Di mana tuh? Gak ada yang ngomong kan? Saya juga nggak berani, tuh, takut ya. Akan diperlihatkan ujungnya. Ini loh tempat kamu karena amalmu itu. Waduh, bahaya ini, Pak. Ya Allah. Udahlah, kita aja sama-sama kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita ngaji Quran ini udah inti daripada pengajian, Pak. Sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dikaji kecuali Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.